Oke guys, kita telah pun sampai ke destinasi tengah laut. Kita terus dengan kita punya jaring lobster. Kita tarik bersama ya guys. Ini jaring kita labuhkan kemarin sekitar jam 5 petang sudah ya. Agak lewat sedikit sebab air naiknya pun lewat sedikit. Sekarang ini pun kita tarik jaring ini lewat juga sebenarnya, sebab air naik pun dalam jam 6 pagi sudah. Jadi kita punya bot tidak boleh keluar terus, terpaksa kita tunggulah sampai betul-betul kita boleh keluar. Sangkut pula dia guys, harap-harap sangkut di terumbu karang yang ada lobster sudah ya. Manalah tahu, kata orang bukan batu yang percuma sikit. Waduh, ini kesan apa nih guys? Ikan kah apa? Banyak pula persoalan kalau begini. Ikan agaknya dilepas. Ikan buntal pula guys. Oh, ikan kotak. Ini suka saya panggil dengan ikan kotak. Tidak tahulah kalau di tempat-tempat lain, tapi saya suka panggil dia dengan ikan kotak. Keras sedikitnya. Nah, ikan ini memang unik. Saya tidak boleh kata apalah dengan dia punya rasa. Kita boleh kongsi guys, kalau ada tahu nama itu ikan, kongsi dengan Manampilik Legend. Manalah, ketam pun tidak ada lagi nih guys. Sangkut lagi. Oh, memang banyak terumbu karang, betul di atas terumbu karang. Kita punya jaring. Harap-haraplah di bawah sana adalah lobsternya. Ini pun ketam yang cukup ganas ini ketam. Punya jaring pun boleh koyak dia kerjakan. Ini dia guys, boleh kongsi Manampilik Legend. Itu ketam nama apa guys? Belum ada lagi ketam nih ya. Tidak lupa semua guys, terima kasih banyak dimanapun kita berada. Terima kasih banyak saya ucapkan karena sentiasa menonton video-video saya dalam Manampilik Legend, sentiasa membagi semangat, sentiasa memberi sokongan
terima kasih banyak dimanapun kita berada. Sebab kini kita hanya menunggu kod ataupun nomor PIN dari YouTube. Jadi kita mungkin bersama-sama terus saling bantu-membantu. Kita punya jaring ini sudah banyak yang koyak. Masalahnya kalau kita ambil jaring ini, kita ganti yang baru, dia punya di sini tidak ada pula kita guna. Maklumlah, kita punya jaring ini pun tinggal satu. Itu kita tidak boleh buat yang baru terus. Cobalah dulu jaring-jaring kita tidak hilang. Senanglah sedikit. Kita masih boleh lagi turun ke laut. Sebab kita ada 2 jaring. Sambil yang satu kita buat, ada lagi satu kita guna. Banyak betul rumpai-rumpai di jaring nih. Ini pun gatal nih sebenarnya guys. Kalau kita pegang tidak ada glove, kita rasa juga tuh sedikit. Oke guys, ikan pari. Nah ini macam biasa guys, ikan pari. Ingat cara saya untuk lepaskan dia punya sengat ataupun dia punya duri. Lebih selamat kita guna glove, sebab ikan pari ini licin sikit. Jadi kalau kita guna glove memang senang sikit kita pegang bahagian ekor nih. Pas tu ini dia punya sengatnya, kita ambil begini ya guys, kita tolak siap. Oke, ini dia guys, cukup mudah, cukup senang. Tapi kita kena teliti, perhati betul-betul. Sengat ikan pari kadang ada 2, ada juga 3, ada juga 1. Kadang dia bergantung dengan saiz ikan pari tersebut. Cukup mudah guys untuk buka dia punya sengat ataupun duri. Tak perlu guna pliers, tak perlu guna apa semua nih. Penting glove kita guna. Manalah ketamnya pun tidak ada guys. Ini kata seniman kita Allahyarham Tan Sri P.Ramlee, ini cobaan mungkin. Tapi bagi saya ini bukan lagi cobaan ini guys. Ini sudah betul-betul ya. Sudah cukup lama kita tidak jumpa ini lobster. Sudah cukup lama kita tidak dapat lobster nih.
Waduh, waduh, waduh. Ini bukan cobaan nih. Ini sudah betul-betul. Ya macam mana kita terus dulu. Dengan kita punya jaring. Belum habis pun kita tarik. Manalah tahu. Lobsternya tuh di ujung jaring kita itu. Sebab jaring kita ini baru separuh ya. Oke, ada lagi ikan pari. Tapi ikan parinya ini sudah mati, sudah pun buruk, sudah pun dimakan kutu air laut. Ini makan kutu air laut. Masih dengan dia punya sengat. Nah, tengok ini. Kalau kita tengok guys, ikan pari ini kecil nih sebenarnya. Tapi tengok dia punya sengat. Ada dua. Nah, ini kena teliti nih. Oke guys, kita buang saja. Oh, manalah ketam suri ini. Langsung pula tidak ada kabar ketam suri. Mungkin kita kena pergi lagi jauh sedikit tengah laut sana. Ikan pari lagi guys. Tapi sama juga ikan parinya pun sudah buruk. Oke, masih guys. Ini kadang kita elak juga nih. Kadang dia punya sengat nih tinggal di jaring. Itu kena perhati selalu ya. Kita buang bangkai ikan pari, kita tengok dulu dia punya bahagian sengat nih. Kalau sudah tidak ada salah satu, mesti dia sangkut di tali kita punya jaring. Jadi agak bahaya sedikit. Memang tidak ada ketam lah kita punya pot ini. Sebab biasanya kalau ada bangkai-bangkai ikan ada juga ketam yang sangkut, sebab dia kejar itu bangkai ikan, dia makan. Tapi sudah 2 ekor bangkai ikan pari ini. Mungkin kita kena pergi lagi lebih jauh sedikit di tengah laut sana untuk cari lobster dengan ketam nih. Ya mungkin sekitar kita ini memang sudah terlalu sempit untuk mencari ketam dengan lobster nih. Cuma banyaklah keberangkalian pula risiko yang kita tanggung kalau kita pergi tengah-tengah laut nih. Jangankan tengah laut begitu, kapal tundah memang bebas. Sedangkan perairan-perairan yang tidak sewajarnya, mereka melakukan aktiviti menangkap ikan ataupun udang, dorang masuk lagi. Apalagi kalau kita pergi tengah-tengah laut sana, memang tinggi lah dia punya risiko. Kita terus saja dengan jaring kita nih. Oh,
Ada ketam tapi mati pula. Aduh, duh. Betul-betul lah guys. Ini bukannya cobaan ini. Ini betul-betul nih. Tinggal bangkai. Dia punya ketam. Up. Kita punya timah kalau jaring sudah cukup lama, timahnya pun mudahlah rosak. Kita tengoklah petang nih. Kita tengok dengan keadaan. Kalau yang terpaksa kita pergi tengah-tengah laut sana sikit, kita pergi sajalah. Bukanlah begini terus. Ketam pun tidak ada. Ada pun satu ekor guys, ketamnya ya, adalah sedikit-sedikit kita punya hasil ya. Ada satu ekor. Jadi hari ini kita tidak kumpau dengan ketam. Kalau lobster kita tarik dulu biar sampai habis. Biar sampai habis jaringnya ditarik. Nah, ada lagi ketam guys. Nah, tengok ketamnya ada lagi. Ya, sudah mau habis jaring kita tarik nih, baru ada. Analah tahu lobster tu betul-betul pula di hujung kita punya jaring, siapalah tahu kan.
betul pula ini siput. Ini yang buang masa betul yang kita nih. Sudahlah, penuh dengan duri. Habis satu-satu guys. Aduh. Tengok ketamnya guys. Ya, sudah di penghujung jaring. Ada lagi. Aduh. Begitulah ya guys. Yang kita harap lobster di hujung jaring, rupanya ketam pula. Oke, tidak apa guys. Terima kasih banyak atas semua. Kita jumpa lagi terus. Kongsi-kongsi, like, subscribe Malam Pilik Legend. Kita jumpa lagi.